Peristiwa kelam di area perkemahan, Part 5, by Marisda Elsawati. Selesai membuat makanan, kami pun menyantap makanan buatan kami bersama-sama di lapangan. Meskipun hanya beralaskan terpal dan beratapkan langit malam, tapi ini menjadi momen yang menyenangkan bagiku. Aku senang bisa makan bersama teman-temanku dengan suasana yang berbeda. Jika biasanya kami hanya makan bersama di kantin sekolah ataupun di kafe, kini kami bisa menikmati makan bersama di alam terbuka. Meskipun dengan makanan yang sederhana, seusai makan, kami pun menyambung kegiatan dengan bermain game sederhana yaitu sambung lirik. Jika orang yang melanjutkan lagu salah menyebutkan lirik, maka dia akan menerima hukuman. Serunya permainan membuat aku tak sadar jika lagu yang dinyanyikan saat ini sedang dilantunkan oleh Nina yang duduk di sampingku. Itu artinya, setelah ini aku harus menyambung lirik lagu tersebut. I pengen ku siji nyanding kowe, selawasera ono wong liya singi eso misahaken. Nina menggantung nyanyiannya. Aku bingung harus menyambung seperti apa. Karena aku tidak begitu hafal lagu Jawa, dengan tergagap, aku pun menyanyikan lagu yang aku tahu saja. Jikelangan kowe sing paling tak sayang, bondoku melayang tego tenan tangis-tangisan. Lirik itulah yang berhasil aku dendangkan, para siswa dan siswi, termasuk para kakak pembina bersorak. Bahkan ada juga yang menertawakanku, karena lirik yang aku nyanyikan itu bukan sambungan lagu yang Nina nyanyikan. Aduh, Lia, bukan itu sambungan liriknya. Kak Harun berjalan mendekatiku yang duduk di antara siswa dan siswi yang duduk memutar di area lapangan. Nyerah. Kak, aku nggak banyak tahu lagu Jawa, ucapku jujur. Oke, sesuai konsekuensi, kalau nggak tahu liriknya, artinya harus kena hukuman, ucap Kak Harun. Ia lantas menggandeng tanganku untuk berdiri ke tengah-tengah. Kak Iva, seorang kakak pembina perempuan, menghampiriku dan memberikan toples kecil berisi kue. Nah, Lia, sebagai hukumannya, kamu harus nyuapin kue ini ke salah satu cowok yang ada di sini, ucapnya antusias. Para siswa dan siswi bertepuk tangan, seakan memintaku untuk cepat memilih salah satu siswa yang akan aku suapi. Ayo, ayo, teriak mereka dengan kompak. Jika di sini ada cermin, mungkin wajahku sudah seperti jus tomat, saking malunya. Ayo, Lia, kamu mau suapin kue itu ke siapa? Mau suapin ke aku juga boleh, tawar Kak Harun. Aku menatap Kak Harun, sorot matanya menggambarkan bahwa ia sangat mengharapkan aku menjatuhkan pilihan kepadanya. Lia, jangan kasih ke playboy ya, kasih ke gue aja, teriak Wildan. Temanku yang memiliki mata agak sipit itu menaikkan keras ragamnya, seolah-olah dirinya yang paling keren di antara yang lain. Saya bukan playboy, ya adik-adik, tenang aja, parkiran hati masih kosong kok, aman. Ujar Kak Harun, dapat kulihat senyumannya yang terbit di antara dias lampu. Sorak-sorai dari siswa dan siswi semakin keras. Ayo, Lia, waktunya nggak banyak, sekarang udah malam loh, tegur Kak Iva, mengingatkan. Ia menepuk bahuku pelan, agar aku gegas menentukan pilihan. Aku menatap ke arah teman-temanku, hingga akhirnya pandangan mataku tertuju pada Valdi yang tersenyum manis kepadaku. Entah karena senyuman Valdi yang begitu manis malam ini, atau memang karena aku yang suka pada Valdi. Hatiku tergerak untuk memberikan kue itu kepada Valdi. Gue kasih kue ini buat lo, aku mengambil satu buah kue dari dalam toples, kemudian mengulurkan tanganku tepat di depan mulut Valdi. Meski sedikit terkejut, tapi Valdi langsung membuka mulutnya, dan menerima suapan kue itu dari tanganku. Dapat kulihat jika wajah Valdi mulai memerah. Part 6. Malam ini benar-benar seru berkat game sambung lirik, karena bukan hanya siswa dan siswi saja yang tidak bisa menghindari hukuman. Kakak-kakak pembina dan guru pun tak luput mendapat hukuman, karena semua harus mengikuti game sambung lirik. Tak terasa, hari semakin malam. Pak Galih dan Bu Eka yang ikut mengiringi acara kemah menginstruksi kami untuk kembali ke tenda dan segera beristirahat, karena besok masih ada kegiatan perkemahan yang katanya tidak kalah serunya dari acara malam ini. Aku dan teman-teman pun kembali ke tenda. Beruntung badan kami berempat ramping-ramping, jadi tidak perlu berdesakan di dalam tenda. Hei! Kami yang sudah lelah dan mengantuk pun dapat tertidur dengan cepat. Sayangnya udara dingin pegunungan membuat perutku mulas. Aku membuka mata dan menguap, rasanya masih mengantuk sekali. Jika saja aku tidak mulas, mungkin aku tidak akan terbangun begini. Aku tengok jam di pergelangan tanganku, waktu menunjukkan pukul 03. Aduh, kebelet banget nih. Gumamku seorang diri, karena kulihat Cindy, Nina, dan juga Vania masih tertidur lelap. Ingin rasanya meminta salah satu di antara mereka, atau kalau bisa mereka semua, untuk mengantarku ke kamar mandi di dekat musola.
Tapi sepertinya mereka sangat kecapean, membuatku tak tega untuk membangunkannya. Aduh, gimana ya? Musholanya nggak terlalu jauh sih, tapi ngeri dan takut juga kalau turun ke bawah sendirian. Aku gamang, tapi sesuatu yang mendesak itu membuatku tak bisa lagi menimang-nimang. Akhirnya, aku memutuskan untuk memberanikan diri turun ke bawah sendirian. Wuss! Baru saja aku keluar dari tenda, tubuhku diterpa angin yang begitu dingin. Suasana di sini begitu sepi. Lampu dari tenda Pakemah terlihat suram karena berwarna kuning. Cahayanya pun tidak begitu terang membuat suasana semakin mencekam. Tetapi sesuatu yang mendesak itu memaksaku untuk tetap melanjutkan langkah menuju mushola di bawah. Aku berjalan dengan cepat. Tiba-tiba di antara semak-semak pepohonan, kudengar seperti suara orang menginjak ranting dan dedaunan kering. Wuss, angin dingin kembali menerpa tubuhku. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya. Sampai jumpa.